Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami Ordo Karmel Bunda Maria, Ibu segala bangsa, Ibu umat manusia, tapi secara khusus juga menjadi Bunda Karmel, Bunda Karmelit. Tetapi juga beliau adalah saudari kami, supaya kami mengikuti teladan dan hidupnya. Berkatilah para Karmelit, berkatilah semua orang yang mengabdi Tuhan lewat Bunda Maria. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya sekarang hari ini menggunakan mantol karmel. Dengan pakaian seperti inilah Bunda Maria pada tanggal 13 Oktober 1917 dengan menggendong Yesus kecil tampak kepada Lucia, Jacinta, dan Francisco di Fatima. Maria memakai mantel karmel dan Yesus kecil yang digendong memberkatinya. Maria juga menampakkan diri dalam penampakan di Garabandal di Spanyol dengan memakai mantel karmel dan menyatakan diri sebagai Maria Bunda Karmel. Saudara, Karmel dan Maria merupakan satu nama yang tak terpisahkan. Mengapa terjadi demikian? Karena pada perang salib, para pejuang-pejuang dari Eropa yang mau membebaskan tanah suci dari penjajahan Saracen, negara Islam, kerajaan Islam pada waktu itu. Sebagian dari mereka tinggal di gua-gua di Gunung Karmel. Dengan berjuang secara rohani, mereka tidak hanya berjuang secara fisik membebaskan tanah tersuci dari bangsa negara Islam, tetapi lebih daripada itu mereka berjuang secara rohani. Di tengah-tengah gua di Gunung Karmel itulah mereka mendirikan sebuah kapel yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Dari itulah berasal bahwa nama Ordo Karmel, ordo yang didirikan oleh Bunda Maria yang bernama Ordo Para Saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Sekaligus adalah bahwa Bunda Maria menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi figur, menjadi tokoh, ya, menjadi prototip bagaimana kita menghayati, mengikuti Yesus. Bunda Maria adalah contoh dan teladan yang perfect, yang sempurna, supaya kita bisa menghayati Kristus. Karena Bunda Maria adalah pertama-tama murid Yesus yang pertama. Dan kita adalah saudara dan saudari Bunda Maria. Maka kita wajib untuk mengikuti sifat, sikap, sifat dari Bunda Maria. Dan itulah mengapa Ordo Karmel ini didirikan oleh Bunda Maria. Keyakinan para Karmelit awali bahwa Ordo Karmel didirikan oleh Bunda Maria. Dan ordo inilah yang didirikan mungkin satu-satunya di dunia yang didirikan di tanah suci, di tanah Yesus, Holy Land, tanah suci. Dan itu menunjukkan tanah itu adalah tempat di mana Yesus dilahirkan, di mana Bunda Maria dilahirkan juga, dibesarkan. Itu menunjukkan bahwa tanah suci, tanah yang Tuhan sendiri kehendaki, yang Tuhan sendiri berkati. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa kami diminta untuk kembali ke akar iman kita, akar kesatuan kita dengan Allah. Ya, itulah artinya bahwa kita di tanah suci ini, di tanah inilah Tuhan memilih Karmel. Dan Gunung Karmel adalah juga gunung Nabi Elia, karena di gunung inilah Nabi Elia bersama nabi-nabi yang lain, ya, bersemuka hidup dalam pertapaan. Maka itulah di gunung inilah, di Gunung Karmel inilah Nabi Elia dan Maria, ya, bersatu satu sama lain. Karena itulah dalam bacaan pertama hari ini, di mana Nabi Elia yang berdoa di atas Gunung Karmel dan meminta kepada bujangnya untuk melihat apakah ada tanda-tanda dari langit, ya,
tanda-tanda dari langit akan ada hujan. Dan pada waktu Elia pada waktu itu sangat penting bahwa akan ada hujan. Karena selama 3,5 tahun tidak ada hujan, maka kekeringan, kemiskinan, penderitaan yang sangat besar. Maka ketika Elia berdoa dan sungguh-sungguh berdoa, berlutut dan minta sampai 7 kali kepada bujangnya. Lalu di atas langit nampaklah awan kelam. Dan awan itu adalah Maria, simbol Maria yang melahirkan hujan. Dan memang setelah itu akan semua langit menjadi gelap gulita karena awan itu menjadi sumber pembawa rahmat, pembawa hujan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Disitulah Karmel melihat bahwa di Gunung Karmel, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Bunda Maria akan hadir bersama kita dan Bunda Maria akan memberikan putranya kepada kita. Itulah Per Mariam ad Jesum. Dan Bunda Maria sungguh-sungguh adalah bunda karena ia yang sungguh memperhatikan kemiskinan, penderitaan, salib kita. Hal yang sama ketika Santo Simon Stok menghadapi kesulitan besar karena Ordo Karmel hampir hilang lenyap ketika pindah dari Gunung Karmel ke Eropa. Ya. Ordo Karmel menjelang hampir lenyap. Ya, karena perpindahan yang tidak mudah pada waktu itu, yang kemudian para Karmelit terpencar kemana-mana di seluruh Eropa, ke Italia, ke Prancis, ke Inggris, ke Belanda, ke Belgia dan seterusnya. Ya, jadi komunikasi pada waktu itu tidak terlalu bagus. Tapi berkat doa kepada Bunda Maria menampakkan diri kepada Santo Simon Stok dan memberikan kepada Santo Simon Stok skapulir, tanda perlindungan Bunda Maria, tanda kehadiran Bunda Maria, bahwa ordo ini tidak akan lenyap. Dan memang kami bersyukur tidak akan lenyap. Bahkan mereka yang menggunakan skapulir pun mendapat rahmat untuk keabadian. Mereka yang memakai skapulir tidak akan mati selama-lamanya. Janji Bunda Maria kepada Santo Simon Stok dan diyakini oleh gereja. Skapulir adalah tanda perlindungan Bunda Maria. Tanda Bunda Maria mendampingi kita. Tanda kekuatan Bunda Maria karena Bunda Maria sayang kepada kita. Dan tidak ingin satu orang pun binasa. Seperti halnya dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengikuti Yesus lewat Bunda Maria. Coba Anda bayangkan, bagaimana kabar gembira yang dia terima dari malaikat Tuhan itu diwartakan kepada Yesus, kepada Yosef, kepada siapa-siapa. Pengalamannya itu dibagikan kepada Yesus, kepada para rasul, ya. Sehingga mereka tahu bahwa apa menjadi kehendak rencana Tuhan dalam diri Yesus dan dalam diri Maria dan dalam diri Yosef. Jadi pengalaman Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan itulah yang menjadi awal dari keselamatan. Dan itu kita lihat dalam perjanjian lama bahwa manusia jatuh dalam dosa karena wanita, karena Hawa, ya, karena Eva, lalu diubah menjadi Maria yang baru, Hawa yang baru menjadi Ave. Ya, coba kita lihat Eva lalu Ave. Jadi Bunda Maria menjadi simbol dari rahmat yang Tuhan berikan kepada kita semua dan melahirkan Yesus. Berkat jawaban Maria, fiat voluntas tua, kita diselamatkan. Dan ini pula pada saat sekarang pada pandemi ini. Jadi ketika ini adalah tanda bahwa manusia membutuhkan hujan rahmat ya dari Yesus, membutuhkan Yesus yang memberikan rahmat kepada kita semua. Dan itu berkat Bunda Maria. Ketika Bunda Maria Nabi Elia mohon kepada Tuhan supaya ada hujan karena sudah 3,5 tahun tidak ada hujan sama sekali. Lalu Bunda Maria berupa awan itu mengalirkan hujan kepada dunia. Santo Simon Stok ketika Ordo Karmel mengalami kesulitan, keberatan dan penderitaan, dia berdoa kepada Bunda Maria. Lalu kita menyanyikan lagu Flos Carmeli, lagu madah yang dibuat oleh Santo Simon Stok. Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerbera, singularis mater mitis, sed virinesia,
Carmeliti sesto provincia Stella Maris. Flos Carmeli, kusuma Karmel, bunga Karmel, Vitis florigera, yang meskipun melahirkan tapi tetap perawan. Luar biasa. Mari saudaraku, kita semua sebagai anak-anak Maria, mohon kepada Maria, Bunda Maria, supaya pandemi ini diusir daripada kita. Dan kita dilindungi dan dijaga, dipelihara. Pandemi ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh kembali kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Kita berjuang seperti Bunda Maria, ya, supaya Yesus memberikan pengampunan atas segala kesombongan, keangkuhan kita semua. Mari kita menjadi seperti Bunda Maria dengan rendah hati, duduk diam, memohon belas kasihan Allah. Ya, terjadilah padaku menurut perkataan. Semoga Anda semua lewat tangan hamba-Nya ini disembuhkan dari segala penyakit, segala penderitaan, dan dikuatkan untuk tetap bersatu di dalam Yesus. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda dan Anda semua disembuhkan. Kasih karunia Allah lewat Bunda Maria, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.